Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada siyam li'ibadihi al-mu'minin wa ja'alahu wasilatan litaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para shaimin shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan segenap para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang istiqomah dalam menegakkan sunnah dan syiarnya mendapatkan syafaatul ummah pada yaumul qiyamah nanti. Shaimin-shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan konsep ibadah puasanya telah mencanangkan satu pencapaian yang sangat jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana Allah telah mewajibkan ibadah puasa atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ulama ahli tafsir memberikan satu penjelasan kepada kita ketika Al-Quran menggunakan kalimat la'alla bil makna litahqiq. Apabila Al-Quran menggunakan kalimat la'alla, artinya kalau kita melakukan ibadah puasa itu dengan benar dan sungguh-sungguh, maka kita betul akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalan adalah sekarang bahwa kita sering berjumpa dengan Ramadan, kita sering bertemu dengan Ramadan setiap tahunnya. Kalau kita hitung dengan kalkulasi matematika, satu kali pertemuan kita berjumpa dengan Ramadan, kita kejar target untuk mendapatkan 2 poin saja. Kalau sekarang katakan usia kita 45 tahun, dipotong dengan masa akhir balik selama 15 tahun, maka 30 kali kita sudah dapat melakukan pertemuan dan perjumpaan dengan Ramadan. Kalau tadi 1 kali Ramadan kita untuk kejar target mendapatkan 2 poin ketakwaan, maka dikali 30 kita sudah mendapatkan 60 poin ketakwaan kita kepada Allah. Dengan kata lain, seharusnya kita telah menjadi orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Kita jadi orang benar. Tapi kenyataannya kita begini-begini saja. Benar banget juga kagak, jahat banget juga kita enggak. Biasa-biasa saja kita konteksnya dalam kondisi yang seperti ini. Diharapkan kualitas iman dan takwa kita terus meningkat dan naik, tapi kenyataannya kita stagnan. Maka oleh sebab itu ada barometer, 4 barometer pencapaian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah ada 4 barometer pencapaian ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama adalah al-khauf min rabbil jalil, yaitu memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah. Rasa takut ini sangat dimungkinkan oleh faktor iman yang tinggi kepada Allah. Rasa takut ini sangat dimungkinkan oleh faktor iman yang sempurna kepada Allah. Semakin tinggi kadar iman seseorang, semakin berkualitas mutu iman seseorang, maka akan dapat dipastikan orang ini akan semakin takut dia kepada Allah. Semakin takut dia kepada Allah, maka dia akan semakin baik dalam pandangan Allah dan dia akan semakin baik dalam konteks kehidupan bersama. Dulu dalam sejarah Islam kita telah tahu bagaimana yang bernamanya Bilal bin Rabah, seorang budak hitam legam yang disiksa
ketika iman telah menghujam dalam hatinya, berikrar dan bertauhid hanya Allah sebagai Rabb satu-satunya, Nabi Muhammad sebagai Rasul di akhir zaman, sang majikan tidak ridho, tidak ikhlas dengan keislamannya Bilal bin Rabah pada saat itu. Dia disiksa, diseret di tengah gurun pasir, ditindih dengan batu besar, dicambuk Bilal bin Rabah, akan tetapi Bilal bin Rabah tetap dalam iman dan tauhidnya kepada Allah. Kita lagi buka lagi sebenarnya dalam Al-Quran. Bagaimana sahabat Rasul yang bernama Khabbab bin Arad, ketika iman menghujam dalam hatinya, berikrar dan bertauhid hanya Allah sebagai Rabb Tuhan satu-satunya, Nabi Muhammad sebagai Rasul di akhir zaman, sang pemimpin kaumnya tidak ridho dan tidak ikhlas dengan keislamannya Khabbab bin Arad. Dia diikat kaki dan tangannya. Kalau tidak mau keluar dari Islam pada saat itu, besi akan dibakar sampai menyala. Dan benar saja, besi dibakar sampai menyala, diletakkan di atas kepalanya Khabbab bin Arad, akan tetapi Khabbab bin Arad tetap dalam iman dan tauhidnya kepada Allah. Inilah orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa takut apapun yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Banyak dari kita sekarang manusia ini takut, tapi bukan takutnya kepada Allah. Orang kaya takut miskin, orang punya pangkat takut pangkatnya menjadi turun, orang mulia takut menjadi hina. Oleh sebab itu, memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah memiliki arti peranan penting dalam kehidupan ini. Makanya wajar kalau Allah kemudian mensifati dalam Al-Quran orang yang beriman, orang yang bertakwa itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah bersedih dan tidak pernah berduka cita dalam menghadapi urusan dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.